pada malam 12 Rabiul Awal ini, hampir di semua negara belahan dunia Islam semua merayakan kelahiran Rasulullah SAW, dan bahkan di beberapa negara dijadikan sebagai hari libur nasional pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, memang Rasulullah ini dilahirkan menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan Jabir menyebutkan bahwa Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, kata beliau. Dan ini yang masyhur dan ini yang dipakai oleh ulama-ulama seluruh dunia. Walaupun ada pendapat lain yang berbeda, misalnya ahli falak namanya Syekh Mahmud Basa Al-Faraki misalnya menyebut bahwa hari Senin itu tidak tepat pada jatuh pada tanggal 12, tapi jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal. Tepatnya pada tahun Masehinya yaitu 571 Masehi. Artinya kalau kita hari ini memperingati hari kelahiran Rasulullah, akhirnya kita memperingati hari kelahiran Rasulullah yang ke 1554. Para hadirin sekalian yang kami hormati, mengapa kita merayakan kelahiran Rasulullah? Tentu tidak ada lain karena kita mencintai Rasulullah SAW. Kita sangat mencintai Rasulullah sehingga apapun yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah kita peringati. Walaupun Maulid Rasulullah SAW selalu dibaca tidak hanya terbatas pada bulan Maulid, tapi pada bulan Maulid ini adalah sangat istimewa karena bertepatan dengan bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu dilahirkan tanggal 12, Rasulullah 12 Rabiul Awal, Rasulullah juga fihi bu'itsa. Pada hari itu juga Rasulullah juga diutus sebagai nabi itu di Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Fihi urija ilas sama, dan tanggal 12 itu juga Rasulullah mengalami mi'raj. Wa fihi hajara, pada tanggal 12 juga Rasulullah melakukan hijrah. Jadi hijrah Rasulullah juga Senin tanggal 12 Rabiul Awal juga. Wa fihi mata, kata Ibnu Katsir, pada tanggal itu juga Rasulullah juga wafat. Jadi 12 Rabiul Awal ini istimewa karena Rasulullah dilahirkan, Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah kemudian hijrah, dan terakhir Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bersamaan 12 Rabiul Awal ini, karena itu ada sebagian saudara-saudara kita yang menyelenggarakan tidak memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, tapi juga peringatinya sebagai Haul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sebagai kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memperingati Haul Rasulullah, tapi memperingati kelahiran Rasulullah. Karena kalau kematian Rasulullah kita peringati itu sedih kita. Banyak orang menangis karena begitu sedih seolah-olah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika kita memperingati kelahirannya, maka adalah kegembiraan. Ada kegembiraan seperti yang dilakukan oleh seorang raja di Mosul namanya Mudaffarsah yang menyelenggarakan pertama kali peringatan Maulid Nabi SAW, yaitu untuk menyelenggarakan kegembiraan, untuk menimbulkan semangat di kalangan umat bahwa Rasulullah SAW sebenarnya tidak pernah mati. Rasulullah selalu ada dalam hati kita. Ketika kita membaca sholawat, maka Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah akan menyapa kita bersamaan dengan kita membaca sholawat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, istimewa pada malam hari ini karena kita pada malam hari ini juga mengumpulkan harta. Ya, kita mengeluarkan dana untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi ini dalam bentuk makanan dan sebagainya, yang itu semuanya nanti akan berpahala sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ada pendapat dari Sayyidina Abu Bakar berpendapat, barang siapa yang menyelenggarakan Maulid Rasulullah SAW, maka dia akan bersamaku nanti di sorga, kata Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dalam pendapat lain disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan menyebutkan, barang siapa yang muliakan kelahiran Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bahkan banyak kelebihan-kelebihan seperti yang diutarakan oleh para sahabat tentang kelahiran Rasulullah karena menandakan sebagai rasa cinta yang besar kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan oleh beberapa ulama seperti
Sultanul Arifin Said Abdurrahman As-Suyuti misalnya, membaca kisah Rasulullah sendiri itu berkah sendiri kepada kita sekalian. Kalau rumah kita pengen diberkati, kalau rumah kita pengen dikunjungi oleh malaikat, rumah kita dipenuhi oleh malaikat sampai 1 tahun, kata Imam Suyuti, maka bacalah Maulid Nabi Rasulullah SAW di situ. Maka disitulah maka malaikat akan menumpuk di rumah kita sampai 1 tahun yang akan datang dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, begitu juga ketika makan-makan yang kita sajikan pada malam hari ini, ketika air kita hidangkan pada malam hari ini, itu akan membawa berkah. Kata Imam Fakhrul Razi menyebutkan, makanan-makanan itu ketika masuk di dalam tubuh kita, itu akan membajikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan air yang akan kita minum itu akan membawa 1000 cahaya dalam tubuh kita dan akan melepaskan penyakit-penyakit dalam tubuh kita sehingga kita akan menjadi sehat kembali. Begitulah Bapak Ibu sekalian, sebagai randa kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi pada malam hari ini kita tidak percuma menyediakan waktu dan tenaga dan harta untuk mencintai Rasulullah SAW dengan bentuk kita berhimpun bersama di sini. Karena berhimpun ini memiliki pahala sendiri. Berhimpun saja memiliki pahala sendiri. Apalagi dalam perhimpunan kita ini kita juga mendengarkan salawat-salawat, kita membaca salawat-salawat dan sebagainya. Kita tidak bisa menghitung berapa salawat yang kita baca pada malam hari ini. Karena setiap nama Rasulullah SAW disebut, maka kita disunnatkan baca Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang ketika namaku disebutkan, dia tidak menyebutkan Allahumma bersalawat kepadaku, maka dia termasuk orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu nanti di surga, nanti ketika di akhirat, nanti dia juga Rasulullah akan bakhil kepada kita. Maka ketika kita akan mengalami kesulitan dan kita akan bertegur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini adalah hambamu ya Rasulullah, tapi kata Rasul, aku tidak mengenalmu. Karena apa? Karena engkau tidak pernah bersalawat kepadaku. Tapi karena kita sering membaca salawat, insya Allah kita nanti akan ditegur oleh Rasulullah SAW ketika mengalami kesulitan-kesulitan di akhirat, di mahsyar dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan singkat pada malam hari ini membawa kita pada hati kita untuk semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kita masukkan, kita semayamkan dalam hati kita supaya menjadi bagian dari jiwa kita untuk selalu meniru, mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.